Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rieke Fitrianingsih, NIM 202212092 dari kelas akuntansi 1C. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen strategi. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah keterampilan atau seni, teknik, dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan-keputusan fungsional sebuah organisasi, perusahaan bisnis atau non-bisnis. Keputusan ini sangat terpengaruh oleh lingkungan eksternal dan internal perusahaan, kondisi lingkungan yang selalu berubah. Manajemen strategis ini sangat membantu perusahaan meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen strategi menurut para ahli. Menurut Birch dan Robinson, manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Menurut Thomas L. Williams, manajemen strategi berarti serangkaian tindakan pengambilan keputusan yang menentukan kinerja manajerial perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Fred R. David, manajemen strategi merupakan sebuah seni untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan tiap lini dari organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan manajemen strategi ada 5. Yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Berikutnya, manfaat manajemen strategi ada 5 juga. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi yang mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Tahapan manajemen strategi ada 3. Yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Pelaksanaan strategi. Tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan organisasi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Tahap ini adalah tahap akhir dari manajemen strategi. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah: yang pertama, mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Yang kedua, mengukur kinerja. Dan yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kurang baik, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.